Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 yang ganteng dan cantik. Hari ini kita bertemu lagi sejarah Indonesia dengan saya, Miss Yuli. Saya menggunakan PowerPoint yang saya ambil dari Prezi dan pembuatnya adalah Milenia Dwi Sewu gitu ya. PowerPoint ini sangat cocok, sangat bagus gitu ya, singkat, padat gitu dan pastinya jelas untuk bisa menggambarkan kondisi ekonomi, politik ya, kurang lebih kerajaan Cirebon gitu. Ada yang tahu tentang Cirebon? Cirebon itu adalah suatu kota yang ada di pantai utara Jawa gitu ya, berdekatan dengan Indramayu ya. Kalau kamu jalan-jalan ke Jawa terus mungkin kalau ke Jogja menggunakan jalur selatan gitu ya, jalur utara, itu kamu akan melewati kota namanya Cirebon. Atau kalau naik eh, kereta itu ada stasiun namanya stasiun Cirebon gitu. Kota ini memang kota yang besar gitu ya, dan sangat terkenal selain karena berdekatan dengan wilayah pelabuhan gitu, wilayah perairan. Dari era kerajaan Hindu-Buddha sampai kerajaan Islam sampai kolonialisme Belanda, kota ini sangat berperan penting. Nah, kita bahas nama kerajaannya saat itu. Kebetulan di era Hindu-Buddha mereka diinvasi, kerajaan ini ya, diinvasi oleh kerajaan besar ya, yaitu Tarumanegara, nanti menjadi Sunagalu sampai ke Pajajaran. Itu ya, kita sekarang bahas yang dimana mereka menjadi kerajaan otonomi, yaitu kerajaan Cirebon. Nah, PowerPoint ini saya ambil dari website Prezi karena memang PowerPoint-nya itu singkat, padat, dan jelas gitu kan, dengan nama Milenia Dwi Sewu. Mari kita lihat ya. Nah, kerajaan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama dan pertama di Jawa Barat. Berarti sebelumnya memang masih Hindu-Buddha gitu ya, pada abad 15 dan 16 Masehi, dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Karena memang tadi yang saya sebutkan bahwa kerajaan Cirebon ini adalah kerajaan yang dekat dengan pelabuhan, pastinya sangat ramai oleh pedagang-pedagang asing gitu. Seharusnya ini dibahas sebelum kerajaan Banten kemarin ya, tapi nggak apa-apa, kita sekarang bahasnya adalah Cirebon gitu. Kamu bisa ingat-ingat lagi, bisa cari lagi di materi sebelumnya yang saya upload di YouTube juga ya. Selanjutnya adalah letak geografisnya, ada di pantai utara Jawa Barat dan menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Letaknya di sebelah sini kan, ini laut, jadi memang dekat dengan laut ya. Ini ada Indramayu, Cisaem gitu ya, di sebelah sini ada Sumedang seperti sebelah sini. Oke, ini Cirebonnya ya. Sistem pemerintahannya, dalam sistem pemerintahannya kerajaan Cirebon itu menerapkan sistem kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun atau kekerabatan. Memang mirip dengan era Hindu-Buddha, hanya saja kalau di era Islam itu tidak ada kasta gitu ya. Tapi berkaitan dengan sistem pemerintahannya itu selalu diberikan kepada pihak kerabat atau keturunan dari raja gitu. Organisasi politiknya mengacu pada prinsip primus inter pares ya, di mana ini pemerintahan dipegang oleh tetua masyarakat atau kaulotan sebutannya gitu ya, tetua. Jadi di masyarakat itu ya ada tetua masyarakatnya yang biasa didengarkan pendapatnya, yang orang yang paling bijak seperti itu, yang mendapat mandat masyarakat dan melegitimasi religius magis. Memang masih berhubungan dengan hal-hal yang abstrak ya, magis seperti itu. Sebelum menjadi kerajaan Cirebon adalah
adalah sebuah dusun yang dikepalai oleh seorang kubu, dan setelah menjadi kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan. Karena memang sebutan raja di era kerajaan Islam itu sebutannya adalah sultan, atau bahkan kerajaan itu bisa dikatakan kasultanan, seperti itu. Jangan bingung ya. Nah, ini adalah raja-rajanya. Yang pertama adalah Cakrabuana 1479, ada Sunan Gunung Jati. Ini pasti kamu sering dengar ya, kemarin di awal mula perkembangan Islam. Ini ada perannya, termasuk Wali Songo. Terus ada Fathahillah, ini tokoh yang yang berhasil mengusir Belanda dari Batavia saat itu. Terus ada Panembah Ratu dan Panembah Ratu II. Ya. Oke ya, jadi sebelumnya, tadi dulu, saya ulangi lagi. Nah, ini ya. Sistem perekonomiannya setelah perjanjian 7 Januari 1681 antara kerajaan Cirebon dan VOC-nya udah ada hubungan dengan VOC ya, karena memang VOC, Vereniging Oost-Indische Company, atau ini adalah organisasi swasta ya, kongsi dagangnya Belanda saat itu, udah berdiri di 1602. Pastinya sudah berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal ya, termasuk kerajaan Cirebon di 7 Januari 1681. Jadi keraton Cirebon itu semakin jauh dari kehidupan kelautan dan perdagangan karena VOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas, perdagangan, dan pelabuhan. Jadi di sini terlihat bahwa Kesultanan Cirebon ini kalah dari VOC. Jadi dia sepakat ya, mau nggak mau, untuk menyingkir dari daerah strategis dan memberikannya kepada VOC. Hubungan luar negeri, masyarakat Cirebon juga berhubungan dengan pedagang lain pula ya. Ada Arab, Persia, India, dan juga Cina. Hubungan antara masyarakat Cirebon dengan Cina mempunyai peran besar sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan mata uang Cina di Jawa saat itu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang pun seperti itu ya. Dan ini membuktikan adanya hubungan antara Cirebon dengan negeri Cina seperti itu. Jadi hubungannya baik ya. Peranan dalam penyebaran agama Islam melalui jalan perdagangan dapat mengalir pula arus kebudayaan dan keagamaan. Dan konon menurut cerita orang jalan perdagangan itu pun memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ini ada di buku Jagat Pustaka tahun 2013 gitu ya. Karena banyak pedagang yang datang, salah satunya dari Arab. Pedagang-pedagang dari Arab itu selain datang untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Karena memang yang paling sarana penyebaran agama Islam itu yang paling efektif saat itu digunakan adalah perdagangan. Karena awal mula mengenalkan gitu ya agama, mengenalkan kebudayaan atau jenis-jenis kuliner gitu dari negara asalnya itu ya melalui interaksi dari perdagangan, jual beli seperti itu ya. Sudah ya, jadi ini PowerPoint singkat mengenai Kesultanan Cirebon tuh ya, yang dibuat oleh Milenia Dwi Sewu. Bagus sekali ya, jadi bisa terbayang bahwa Cirebon itu adalah kota pastinya ya, yang dulunya itu mempunyai kerajaan. Sampai sekarang pun sebenarnya itu masih ada keratonnya gitu ya, keturunannya pun masih ada, yang dimana dulu itu menguasai pelabuhan Cirebon ya, pusat perdagangan di pantai utara Jawa Barat gitu. Sekaligus kesultanan ini adalah kesultanan Islam pertama di Jawa Barat gitu ya. Kalau di Jawa Tengah dan di Jawa ya secara keseluruhan itu memang Demak. Jadi lebih awal Demak daripada Cirebon. Tapi jika dilihat dari
geografis Jawa Barat. Yang pertama ada Cirebon. Di situ tadi ada tokoh-tokoh yang terkenal ya. Bisa dilihat lagi tadi peran-perannya. Tuh. Oke. Hari ini cuma segini aja gitu materi mengenai Kerajaan Cirebon. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada saya via WA atau telepon atau apapun gitu. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.